Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan saat yang indah ini. Kita merenungkan firman Tuhan karena kita tahu hidup kita bergantung kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara hari-hari kita, Tuhan yang menyertai dan menopang hari-hari kehidupan kita. Dan tatkala Tuhan menyampaikan firman-Nya buat setiap kita, kita dapatkan kekuatan, kita dapatkan sukacita, kita dapatkan pengharapan dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Karena itu saat yang indah ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan dimanapun kita berada, kita mau kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat kemurahan Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh semua karena keberkatan Tuhan, maka hari ini boleh ada. Dan kami kembali rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, karena Tuhan, Engkau yang menyediakan, Engkau yang memberikan kepada kami perkataan-Mu, yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami jalan keluar, memberikan kami pengharapan. Itu sebabnya biarlah firman yang saat ini kami dengar mendapat tempat di hati kami, dan dimampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur pasalnya yang ke-62, Mazmur pasal 62 ayatnya yang kelima, pemazmur pernah mengatakan seperti ini, saudara. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka dengan dusta, mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Perhatikan firman Tuhan ini, saudaraku. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Saudara, orang-orang yang mulutnya berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya adalah orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dan kalau kita mau jujur, seringkali kita pun terkadang seperti ini. Kenapa saya bilang seperti ini? Kita bilang, saya mengasihi A, saya mengasihi si B, saya mengasihi si C. Tapi dalam hati kita, apakah benar kita benar-benar mengasihinya? Seringkali saudara dikasih dalam Tuhan, kita lihat di gereja gitu kan, kita lihat kalau ada di dalam komunitas-komunitas kita, jangan sampai kita jadi orang-orang munafik yang di depan orangnya kita ngomong shalom, di depan orangnya kita ngomong apa kabar, waduh Tuhan baik, tetapi di belakangnya kita ngomongin orang, di belakangnya hati kita penuh dengan dendam, di belakangnya hati kita penuh dengan kebencian. Hal ini ditegur oleh Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan. Ini yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel, bahwa bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripada aku. Mulutnya memuliakan aku, bibirnya datang kepada aku, tetapi hatinya menjauh daripada aku. Tuhan menegur bangsa Israel yang hanya lip service, yang hanya memuliakan Tuhan dengan perkataannya, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Saya nggak bilang bahwa hati lebih penting daripada perkataan atau daripada mulut, saudara dikasih dalam Tuhan. Tetapi kita mesti sadari bahwa hati dan mulut harus berjalan sama-sama. Karena dari apa yang ada dalam hati itu akan terpancar keluar. Itu sebabnya kita harus menyadari bagaimana kita menyikapi hati kita dengan benar, hati kita dengan baik, sehingga apa yang terpancar keluar dari mulut kita adalah apa yang baik, apa yang membangun, apa yang manis buat orang lihat, saudara dikasih dalam Tuhan. Jangan jadi orang-orang munafik. Tuhan Yesus dalam pelayanan menegur keras orang-orang munafik. Tuhan Yesus bilang, kau seperti kubur
Iya kan, di luarnya putih tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita selidiki hati kita. Apakah hati kita selaras dengan apa yang menjadi perkataan kita? Apakah sesuatu yang kita ucapkan buat orang lain ataupun kepada Tuhan sama seperti apa yang ada dalam hati kita? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama selidiki, sehingga karena pada dasarnya Tuhan melihat hati kita, saudara. Mungkin manusia tidak bisa melihat apa yang ada dalam hati kita. Tidak bisa manusia lihat. Tapi Tuhan melihat jauh di dalam kedalaman hati kita. Tuhan lihat, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ya, kita lihat sama-sama kembali dalam Yeremia pasal 12 ayatnya yang kedua. Yeremia pasal 12 ayat yang kedua. Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Tuhan juga menegur bangsa Israel. Padahal Tuhan sudah memelihara bangsa Israel. Tetapi apa yang Tuhan bilang kepada Yeremia, Tuhan bilang bahwa mereka, Yeremia bilang sama Tuhan bahwa mereka selalu ada di mulut mereka selalu ada menyebutkan nama Tuhan, tetapi jauh di hati mereka. Saudara dikasih dalam Tuhan, biarlah hari ini kita belajar dan kita diingatkan firman Tuhan. Mari sinkronkan gitu kan, apa yang ada dalam hati kita, sinkronkan dengan apa yang ada di mulut kita. Jangan menjadi orang-orang yang mengeluarkan ucapan yang berbeda daripada apa yang ada di hati kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan menegur keras orang-orang munafik, orang-orang yang tidak melakukan apa yang sebenarnya ada di dalam hati mereka. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan satu kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita jaga hati kita selalu agar selaras dengan apa yang menjadi perkataan kita. Kalau kita ucapkan sesuatu, maka itulah benar-benar berasal dari hati kita. Kalau ada orang bisa mengucapkan sesuatu yang tidak sama dengan apa yang ada di hatinya, itu saya sebut sebagai orang munafik. Engkau mungkin hebat dan pandai bersandiwara, tetapi di hadapan Tuhan semua terbuka, di hadapan Tuhan semua terlihat. Jadilah orang-orang yang menyadari bahwa apa yang keluar dari mulut kita itu harus selaras dengan apa yang ada di dalam hati kita. Kuncinya satu, jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Latihlah perkataan-perkataan kita menjadi perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang memberkati, perkataan-perkataan yang memuliakan nama Tuhan, sehingga kita mulai menjadikan hati kita selaras dengan perkataan kita. Demikian pula sebaliknya, perkataan kita selaras dengan apa yang ada dalam hati setiap kita. Mari kita berdoa, kita berdatang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami diingatkan, kami ditegur oleh firman Tuhan. Jangan jadikan kami, ya Tuhan, bawa setiap kami untuk kami mengerti, untuk kami memahami, agar kami tidak menjadi orang-orang yang munafik, orang-orang yang perkataan yang berbeda dengan sikap hati kami. Karena Tuhan melihat jauh kedalaman isi hati kami. Hari ini ya Tuhan, kami berdoa kepadamu, biarlah Tuhan yang menyelidiki hati kami. Bawa hati kami agar senantiasa memuliakan nama Tuhan. Bawa hati kami agar senantiasa selaras dari apa yang kami ucapkan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan setiap umatmu satu persatu ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Biar Tuhan yang memperlengkapi setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Baik perkataan kami, baik hati kami, semua baik hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Allah jamah dan sembuhkan. Kami percaya firman-Mu disampaikan, disembuhkan setiap kami. Kami mengalami kuasa Allah, kami mengalami mujizat Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.